Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari sejarah panjang perjuangan melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Pasca proklamasi, Belanda masih ingin berkuasa kembali di Indonesia yang ditandai dengan agresi militer Belanda pertama dan kedua. Dalam masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan inilah pemerintah mendirikan Akademi Militer yang dulu disebut dengan Militaire Academie pada tanggal 31 Oktober 1945 bertempat di Yogyakarta. Pendirian Akademi Militer ini diinisiasi oleh Letnan Jenderal Urip Sumoharjo selaku Kepala Markas Besar Umum Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sejak berdirinya Akademi Militer Yogyakarta, para taruna telah bahu-membahu dengan rakyat dalam berbagai perjuangan di medan pertempuran yang perkasa seperti di Subang, Surabaya, Pracimantoro, Yogyakarta dan sekitarnya, serta tempat-tempat lain. Padukuhan Pelataran yang sekarang ini berada di bawah Kalurahan Selomartani, Kapanewon Kalasan, secara historis mempunyai arti penting khususnya bagi sejarah Akademi Militer Jogja. Sebab di padukuhan inilah pada Selasa Pon tanggal 24 Februari 1949 sekitar jam 7 pagi, pasukan Akademi Militer terlibat pertempuran dengan tentara Belanda yang mengakibatkan gugur 2 perwira remaja, 5 taruna, dan 1 anggota tentara pelajar, sedangkan 2 orang lainnya terluka parah. Pertempuran Pelataran diawali dengan gugurnya Kadet Abdul Jalil di Padukuhan Sambiroto pada 22 Februari 1949. 22 Februari 1949 di pertigaan ini telah terjadi sehingga tewasnya Abdul Jalil ini. Gugurnya Kadet Abdul Jalil itu mengakibatkan ditemukannya catatan harian Kadet Abdul Jalil yang berisi lokasi markas perjuangan di seluruh Selomartani oleh Belanda. Berbekal catatan harian tersebut, maka Belanda menyisir markas-markas para pejuang di Desa Ngasem, Gatak, Kaliwaru, dan Kringinan. Kringinan menjadi sasaran pembersihan utama tentara Belanda pada tanggal 24 Februari 1949 dengan terbakarnya rumah Bapak Hadi Sumitro yang sebelumnya digunakan sebagai markas gerilya Akademi Militer meskipun telah dipindahkan 2 hari sebelumnya. Dari Kringinan, Belanda bergerak ke Gatak dan Tunjungan dengan tujuan utama adalah Pelataran. Di kedua desa inilah Belanda membakar rumah Bapak Siswodi Harjo dan sekaligus membakar lumbung padi gerilya. Bahwa di sini ada reruntuhan bangunan, bahwa di sini dulunya adalah rumah Bapak Siswodi Harjo, dulu sebagai markas juga sebagai lumbung padi. Melihat kepulan asap akibat pembakaran oleh Belanda di Desa Kringinan, menyadarkan kesalahan pergerakan dari para kadet. Karena keduanya justru berada di sekitar 400 meter dari pasukan Belanda. Mengetahui hal itu, Kadet Slamet Herman memerintahkan regunya untuk membentuk pertahanan menghadap Desa Gatak. Sementara Regu Husen ditempatkan di sayap kiri bagian tenggara Pelataran. Sementara Regu Harsoyo ditempatkan sebagai sayap tengah di bagian selatan Pelataran. Pelataran sebenarnya merupakan sebuah padukuhan yang kecil, luasnya hanya sekitar kurang lebih 1,34 hektar, dan pada tahun 1949 hanya didiami oleh 5 keluarga dalam 5 rumah kecil-kecil. Pelataran berada di tengah-tengah hamparan sawah atau tegalan. Pelataran terlukis sebagai sebuah segitiga terbalik, di mana sisi alasnya ada di utara, sedangkan puncaknya ada di selatan. Sisi tenggara berbatasan dengan irigasi berdinding batu, barat daya berbatasan dengan sawah, sedangkan sisi utara berbatasan dengan jalan kampung yang dapat dilewati kendaraan jeep. Di padukuhan inilah peristiwa 24 Februari 1949 terjadi sebagai salah satu tonggak perjuangan Akademi Militer.
Peleton Z adalah peleton kadet baru yang berasal dari Malang. Karena itu, sebagian besar anggotanya banyak yang belum paham situasi medan di Jogja, khususnya Kalasan. Peleton Z dipimpin oleh Vendrik Kadet Slamet Herman, terdiri dari 3 regu. Regu 1 dipimpin oleh Vendrik Kadet Husen, Regu 2 dipimpin oleh Vendrik Kadet Suito, dan Regu 3 dipimpin oleh Vendrik Kadet Harsoyo. Ketika mereka mendengar tembakan pertama, mereka masih acuh tak acuh karena mengira tembakan itu berasal dari patroli Belanda yang sudah biasa terjadi. Tetapi ketika mereka tiba di padukuhan pelataran, tembakan ternyata semakin ramai. Namun mereka mengira bunyi tembakan itu berasal dari Kaliwaru yang jaraknya kira-kira 2 km dari pelataran. Sehingga mereka memutuskan untuk beristirahat di pelataran sambil menunggu perkembangan situasi lebih lanjut. Bersama peleton Z ini, di pelataran terdapat pula 10 anggota H2, 1 regu pasukan Auri, dan beberapa perwira remaja alumni Akademi Militer. Dengan terlihatnya kepulan asap dari desa Kringinan, anggota peleton Z baru menyadari kekeliruannya. Karena ternyata arah tembakan itu berasal dari Kringinan, bukan Kaliwaru. Sehingga posisi Belanda sudah sangat dekat dengan pelataran. Pembakaran di Kringinan oleh Belanda melibatkan pesawat capung yang sering berputar rendah. Oleh karena itu, pilot pesawat Belanda melihat bahwa ada pasukan gerilya yang sedang berada di pelataran. Selanjutnya, pasukan Belanda memusatkan perhatiannya ke padukuhan pelataran melalui desa Gatak yang hanya berjarak beberapa ratus meter saja. Kehadiran pasukan Belanda menimbulkan kepanikan bagi peleton Z. Hal ini diperparah dengan tidak adanya kesatuan komando karena kehadiran mereka di pelataran memang tanpa direncanakan. Kepanikan ini menyebabkan perlawanan kemudian menjadi lemah, sehingga tentara Belanda berani melakukan serangan secara serentak dan para kadet mundur ke utara secara tidak teratur. Dalam situasi yang tidak terkendali ini, Letda Utoyo memutuskan untuk maju, menahan gerak laju tentara Belanda agar teman-temannya bisa mundur dengan selamat. Hingga akhirnya sebutir peluru menembus topi bajanya dan gugurlah Letda Utoyo. Regu Suwito dan Regu Hartono masih bisa mendapatkan peluang untuk berlari ke utara. Sedangkan Regu Husen anggotanya habis ditembaki tentara Belanda. Bahkan, Husen diperlakukan secara sadis dengan dipenggal kepalanya oleh Belanda karena dikira sebagai tentara Jepang. Secara keseluruhan, korban pertempuran pelataran sebagai berikut. 1. Letnan 2 Raden Mas Utoyo Notodirjo. 2. Letnan 2 Sukoco A. 3. Vendrik Kadet Husen. 4. Vendrik Kadet Sarsanto. 5. Vendrik Kadet Suharsoyo. 6. Vendrik Kadet Subiakto. 7. Vendrik Kadet Sumartal. 8. Tentara Pelajar Marwoto. Sedang yang luka parah adalah Vendrik Kadet Sutopo dan Vendrik Kadet Sunarto B. Peristiwa pelataran merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia didirikan di atas darah dan nyawa. Anak-anak muda yang seharusnya masih berada di bangku sekolah militer harus gugur demi mempertahankan kemerdekaan. Nama-nama yang gugur dalam peristiwa pelataran kemudian diabadikan menjadi nama-nama gedung di Akademi Militer Magelang.